Bocah itu tiba-tiba menyadari. Dapat melihat tingkat keberhasilan tiket lotre. Selain itu, hanya dia yang bisa melihatnya. Bos melihat dia menusuk udara. Pikir dia gila. Untuk verifikasi lebih lanjut, dia memutuskan untuk membeli beberapa lembar untuk dicoba. Dia menggaruk piring 100%. Benar-benar memukul. Apakah saya akan mengubah hidup saya? Kemudian sengaja membeli beberapa tiket lotre dengan tarif 0%. Setelah menggaruknya, tentu saja terima kasih. Saya benar-benar dapat melihat tingkat keberhasilannya. Ya Tuhan. Bos juga menyarankannya untuk tidak berlebihan, berhenti di waktu yang tepat. Memiliki kekuatan super seperti itu, bagaimana bisa disia-siakan? Dia mengeluarkan semua uangnya, lanjutkan untuk membeli. 10 menit kemudian, berhasil mentransfer 20.000 yuan. Sekarang tahu tiket lotre mana yang akan menang. Tapi tidak tahu jumlah kemenangannya. Pikiran di kepala. Akan sangat bagus jika saya bisa mengetahui peluang memenangkan 100 yuan. Ada cahaya muncul. Tingkat keberhasilan tiket lotre di tangan telah berubah. Menjadi skala berdasarkan 100. 20% adalah 20 yuan. 200% adalah 200 yuan. Sekarang sadari. Tingkat keberhasilan dapat berubah berdasarkan pemikiran diri sendiri. Sekarang sulit untuk tidak menjadi kaya. Mengubah nasib sudah dekat. Namun, sesuatu terjadi dengan sangat cepat. Bos dengan gugup menatap tiket lotre. Tidak menangan. Akhirnya lega. Bahkan peri tidak bisa memukul secara berurutan. Kemudian pria ini terus menggaruk puluhan lembar. Semua tidak menang. Dia secara bertahap menunjukkan wajah yang sedih. Bos masuk untuk menghibur. Sepertinya Anda sudah menggunakan semua keberuntungan Anda. Tapi dia tidak tahu bahwa Tie Soai dengan sengaja menggores tiket lotre tanpa hadiah. Untuk menghilangkan kecurigaan bos. Mengandalkan kekuatan untuk kehilangan uang. Hadiah utama di tangan memanggil dia. Dia dengan sengaja berpura-pura berdoa. Semoga bisa mendapatkan hadiah besar. 15.000 yuan, apa? Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia menghasilkan 40.000 yuan. Terlalu bagus. Untuk apa lagi tingkat keberhasilan ini digunakan? Dalam hatinya dia berpikir. Berapa tingkat keberhasilan pembukaan? Tiba-tiba, tingkat keberhasilan yang 100% mulai menurun dengan cepat. Dalam 2 detik berkurang menjadi 0. Dia segera mundur. Seekor husky tiba-tiba meledak masuk. Namun adalah mungkin untuk memprediksi bahaya. Tetapi pada saat ini, bos sangat terkejut. Bagaimana dia bisa tahu sebelumnya dan menghindarinya? Apakah itu seorang nabi? Pemilik toko segera menarik dia kembali dan bertanya ada apa. Akhirnya merasa dia tidak akan bisa menyembunyikannya, tindakan tadi terlalu palsu. Jadi dia datang dengan sebuah trik. Berapa persentase lawan yang percaya bahwa dia adalah seorang peramal? 50%. Jadi satu hal lagi. Nenek moyang adalah peramal. 64% baru memenuhi standar. Selain itu, barusan terus-menerus memenangkan hadiah besar. Keyakinan meroket hingga 80. Tidak salah, kemenangan semua dihitung oleh saya. Ternyata begitu. Tuan segera mengubah suaranya dan memanggil Grandmaster. Ingin meminta dia untuk memberi peramal. Di jantung Xiao Shuai, ini adalah kesempatan bagus untuk menguji tingkat keberhasilan. Lalu beritahu bos, jika ada sebab pasti ada akibat. Tadi memenangkan begitu banyak hadiah. Saya akan memberi Anda 1 kartu gratis. Melihat tingkat keberhasilan semuanya akan luar biasa. Pemilik toko lotre bertanya padanya, ada 1 apartemen di rumah yang harus dibersihkan. Bisakah lawan menerima jumlah kompensasi 2 juta? Xiao Shuai berpikir. Berapa tingkat keberhasilan kompensasi lawan 2 juta? 100%. Lalu bagaimana dengan 4 juta? Masih 100%. 5 juta, hanya 10%. Dia sudah tahu, kau menawarkan 4,5 juta. Bos terkejut 1,5 kali. Apakah mungkin untuk mendapatkan sebanyak itu? Xiao Shuai menyuruhnya menelepon dan bertanya. Tidak lama kemudian, 4,5 juta berhasil ditransfer. Sangat ajaib, pemilik toko sangat bersemangat. Sebelum Xiao Shuai pergi, juga memberi dia 300.000 untuk terima kasih. Itu terlalu kuat.
Gunakan saja tangan emas dengan bijaksana. Saya benar-benar dapat mengubah takdir saya. Pergi ke puncak kehidupan. Tidak bisa membayar sewa sebelumnya. Tanpa diduga, ada sistem tingkat keberhasilan. Hasilkan lebih dari 300.000 yuan sehari. Sekarang dia harus berpikir untuk membeli rumah. Dia sedang berpikir bagaimana menghasilkan uang dengan cepat. Angkat kepala dan lihatlah, datang ke jalan antik. Pedagang kaki lima menjual barang sepanjang jalan. Tantai J baru saja tiba, hanya 80.000. Porselen Song Utara, 50.000. Berapa bos tidak jauh, masih menertawakannya. Melihat tampilan ini pasti ayam bodoh. Tidak ada pikiran, tidak tahu apa-apa. Dia juga mengaku sebagai leluhurnya Li Taidan. Xiao Shuai datang ke warung. Berapa persentase pembelian barang asli di tempat ini? Mengapa semua asli? Dia dengan cepat menyadari masalahnya. Definisi dengan barang antik membingungkan. Sama sekali tidak tahu dari mana mereka berasal. Harus menambahkan satu batas. Berapa tingkat keberhasilan membeli barang antik senilai lebih dari 10.000 di warung ini? Sekarang itu benar, tidak ada yang bernilai uang. Dia menunjuk ke gelang senilai 300. Tanyakan kepada pemiliknya berapa banyak uang. Lawan langsung menawar 20.000. Dia juga mengatakan bahwa kamu dan dia ditakdirkan untuk satu sama lain, jadi ambil saja harganya. Sangat jahat. Xiao Shuai memulai sistem tingkat keberhasilan. Berapa tingkat keberhasilan membeli barang antik senilai lebih dari 10.000 di tempat ini? Ada harapan. Lalu bagaimana dengan nilai di atas 200.000? 10%. Nilai 500.000. Yes. Mendapat banyak untung kali ini. Pemilik gendut itu berpikir. Pelajaran pertama dari nama ayam kabur ini. Sepertinya aku harus mengajarimu. Xiao Shuai mengambil gelas anggur kuningan. Sejumlah besar barang, hanya satu item ini yang merupakan harta karun. Bos gendut masih berpikir. Anak ini pasti menganggap barang lama itu antik. Tetapi hal ini tidak dapat menantang harganya, yang tertinggi hanya beberapa ribu yuan. Jadi dia mengambil vas bunga yang terlihat berharga. Tawarkan 50.000. Tia Soai buru-buru berkata, tidak memiliki takdir hubungan dengan porselen. Pada titik ini dia menyadari. Bos sepertinya benar-benar tidak melihat nilai anggur. Persentase yang dia tahu adalah persentase bos yang melihatnya, 0%. Melihat Xiao Shuai dengan keras kepala ingin membeli. Bos gemuk menawarkan harga tertinggi, 8.000. Xiao Shuai berpikir. Berapa persentase bos yang menerima 2.000 yuan? 100%. Bagaimana dengan 1.000? 80%. Biarin aja, bayar 2.000. Pemilik toko pura-pura enggan dan dengan cepat mengemasi barangnya. Mereka berdua menunjukkan senyum iblis pada saat yang sama. Mereka semua berpikir bahwa mereka telah menghasilkan banyak keberuntungan. Kemudian membual ke bos kurus. Uang ini sangat mudah didapat. Kemarin ada orang idiot yang menghabiskan 9.000 untuk sebotol anggur. Untung 8.800. Uang ini mudah didapat. Tiba-tiba, bos kurus melihat gadis dari kemarin berlari. Tidak datang untuk menimbulkan masalah. Dia tidak peduli. Tapi gadis itu sama sekali tidak menyebutkan kemarin. Tapi tanyakan padanya, di mana gelas anggur kuningan itu? Saya bayar 10 rebon. Tidak 50.000. Beli segelas anggurmu. Apakah gelas anggur itu benar-benar berharga? 60.000 untuk dijual atau tidak? Tidak memadai. Jadi 70.000. 80.000. Pada titik ini, bos gemuk sangat menyesalinya. Bos kurus tertawa di samping. Harganya 300 untuk membeli sampah itu tetapi bisa menjualnya seharga 80.000. Lalu bagaimana dengan 100.000? Oke, 100.000. Bos gemuk itu buru-buru berlari ke arah yang baru saja ditinggalkan Xiao Shuai. Cobalah untuk melihat apakah Anda dapat membeli dengan banyak uang. Pada saat ini, Xiao Shuai sedang menegosiasikan harga segelas anggur dengan seorang lelaki tua. Lawan telah menawar hingga 500.000. Tiba-tiba seorang wanita cantik bergegas masuk, menawarkan 600.000 untuk membelinya kembali. Keduanya mulai menaikkan harga tanpa henti. Akhirnya, lelaki tua itu menyadari bahwa gadis ini agak akrab di matanya. Setelah bertanya, baru tahu bahwa kakek lawan adalah kepala gerbang kaisar. Itu adalah sahabat terbaik dia.
Gadis sanjungan memohon. Dorong dia kembali ke kamar. Kemudian close order 600.000. Xiao Shuai tidak hanya mendapatkan penawaran yang bagus, tetapi juga berteman dengan wanita cantik. Nama gadis itu adalah De King King. Melalui perhitungan tingkat keberhasilan, ulang tahun dia pada hari yang sama dengan diri sendiri. Apalagi selisihnya hanya 1 menit. Ini terlalu kebetulan. Tapi tidak peduli seberapa cantik gadis itu, harus punya kamar baru. Xiao Shuai berencana untuk terus pergi ke jalan antik besok untuk mencari barang. Dia tiba-tiba menemukan. Tidak hanya dapat melihat sendiri tingkat keberhasilan tiket lotre, tetapi dia juga dapat melihat proporsi barang antik asli. Tentu saja itu semua palsu. Tunggu, 14,28%. Ini juga 1/7. Mungkinkah di 7 item porselen ini, 1 di antaranya nyata? Jika itu benar, apakah nilainya lebih dari 10 juta? Sistem tingkat keberhasilan berubah sesuai dengan pola pikir. 100% produk asli. Tarif nilai puluhan juta 90%. Kali ini mendapat banyak lagi. Dia bertanya pada si gemuk, berapa harga set ini? Si gemuk menawar 500.000. Xiao Shuai tidak ragu-ragu, segera mentransfer uangnya. Tuan gendut itu tidak bisa mempercayainya sejenak. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Hanya biaya 1.500 yuan untuk membeli seluruh set dari bangsal pengrajin. Apakah benar-benar ada produk nyata? Tapi kemudian aku memikirkannya. 1.500 jual 500.000. Ayam berbulu benar-benar ayam berbulu. Main sama saya hahaha. Si gemuk sedang duduk di kursi sambil tertawa. Sebuah jeep merah muda berhenti di depan kios. Gadis itu bergegas pergi. Dia bertanya padanya, di mana barang yang saya jual 1.500 kepada Anda? Sekarang saya menggunakan 1 juta untuk membeli kembali. Apa 1 juta? Tolong, Paman. Tolong jual kembali ke saya. 1 juta, bukan berarti saya tidak ingin menjualnya kepada Anda. Tapi dijual saja ke orang lain. Selesai, karena main game. Dia dapat menjual porselen kakek dengan semua yang palsu. Gadis itu buru-buru bertanya kemana pembeli itu pergi. Saat ini, Xiao Shuai sedang menegosiasikan harga dengan pedagang kaya. Warna segar, penampilan cantik. Dia juga punya unta seperti itu di rumahnya. Sama seperti punya kau. Sulit didapatkan. Bukankah Anda mengatakan Wang Yut menjualnya kepada Anda? Saya pikir keponakan saya mencurinya dan menjualnya. Keramik 3 warna diturunkan dari dinasti Tang, identik satu sama lain. Bukankah unta ini miliknya? Buset, itu benar. Orang tua itu siap menawar 9 juta. Ini barang dia, tidak terlalu sedikit. Keduanya dengan cepat menyelesaikan transaksi. Sebelum pergi, lelaki tua itu dengan senang hati mengeluarkan kartu namanya. Tetap kontak nanti. Sekarang punya uang, apakah harus membeli mobil dulu atau membeli rumah dulu? Berpikir, dalam perjalanan kembali, menemukan bahwa si gemuk telah menghilang. Si kurus bilang dia pergi ke desa untuk membeli barang. Tidak akan kembali dalam beberapa hari. Tidak apa-apa, masih dapat menemukan sesuatu jika pergi ke tempat lain. Tetapi mengapa sistem menunjukkan bahwa tingkat penghasilan adalah 0%? Setengah jam kemudian, Xiao Shuai menemukan barang antik asli di kios lain. Bos menawar 3.000, Xiao membayar 1.500. Orang lain dengan cepat setuju. Tapi baru mau transaksi, De King King muncul lagi. Tawaran 3.000. Xiao Shuai tidak terima, teriak 10.000. Lawan langsung menawarkan 50.000. Gadis kecil ini bahkan tidak bisa melihatnya, harganya sudah naik gila. Jelas mau main sama dia. Orang benar tidak takut dengan kebenaran di depannya. Terus cari yang lain. Tidak berharap sistem membenci dia. Tidak ada gunanya terus menaikkan harga, tidak lagi meminta tingkat keberhasilan. Diam. De King King ditemukan. Ini adalah produk nyata dari dinasti Ming. Xiao Shuai benar-benar aneh, bukan orang biasa.